Oke, silakan pun Bu, dimulai. Selamat siang semuanya. Nah, baik Ibu awali dengan panganjali umat Om Swastiastu. Nah, seperti biasa, kita mulai aktivitas, kita berdoa dulu ya. Silakan Komang Agus dipimpin untuk berdoanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semua? Ya, syukur ya semuanya dalam keadaan sehat, baik. Nah, Ibu absen dulu ya. Iloh Purnami, Kade Desi Ratnasari, Kade Wulandari, Komang Agus. Nah, semua ya hadir ya hari ini ya. Nah, baik untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semua bernyanyi. Tanah tumpah darah di sanalah aku berdiri. Ya, itu ya tadi lagu Indonesia Raya biar bagaimanapun kita harus selalu mengingatnya. Nah, baik kita sebagai manusia, baik itu individu maupun sosial, kita pasti memerlukan namanya peraturan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena tanpa aturan, maka kehidupan kita mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Nah, hal penting apa yang bisa kalian lakukan menjadi masyarakat yang taat hukum? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar sekali Purnami. Bahwa kita sebagai manusia harus taat hukum yaitu dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, maka dari itu materi kali ini yang Ibu akan bawakan yaitu mengenai tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Di mana Dharma Sastra ini merupakan bagian dari kitab Suci Weda, yaitu Weda apa Nana? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, yaitu Weda Semerti. Di mana Weda Semerti ini, terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu Wedangga dan Upawedana. Di Wedangga ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada Siksa, Wyakarana, Jyotisa, sampai kepada Kalpa. Nah, di bagian kitab Kalpa inilah terdiri dari bagian dari Dharma Sastra itu. Jadi Dharma Sastra merupakan bagian dari kitab Kalpa. Namun di sini Ibu tekankan materi yang akan Ibu ajarkan yaitu mengenai tentang Dharma Sastra pada Catur Yuga. Nah, baik. Supaya lebih rileks lagi, lebih semangat lagi, ayo Ibu akan adakan is breaking. Ayo semuanya ya, bergoyang ya. Ya, mulai. Nah, bagaimana? Sudah semangat? Sudah tambah semangat ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dituntut mampu menganalisis ajaran Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu di dalam kehidupan. Nah, adapun metode yang Ibu gunakan di sini adalah problem based learning, yaitu memecahkan suatu masalah. Nah, sesuai dengan metode yang Ibu gunakan, maka Ibu akan membentuk kelompok. Karena kalian berjumlah 9, Ibu kelompok menjadi 3 kelompok. Dari masing-masing kelompok terdiri jadi 3 siswa ya. Nah, yang koordinir yang pertama yaitu kelompok 1 Iluh Purnami, kelompok 2
Kadek Wulandari, kelompok 3, Komang Agus. Nah, jadi silakan ambil tempat posisinya di sebelah sini, kelompok 1 sebelah di bagian belakang, kelompok 2 di samping kelompok 3. Sudah semua ya? Sudah dapat kelompoknya? Nah, sekarang silakan kalian perhatikan slide atau VT yang Ibu tampilkan. Silakan kalian simak, silakan diperhatikan. Sudah ya? Silakan diperhatikan. Nah, yang pertama mengenai tentang pengertian Dharma Sastra. Sudah bisa dibaca? Ya, selanjutnya yaitu mengenai tentang Dharma Sastra dalam Catur Yuga. Nah, di situ ada namanya Samankerta Yuga. Di situ ditulis oleh Resimanu. Nah, karakter di sana tujuannya yaitu bertapa atau samadhi. Sudah? Nah, lanjut, yaitu bagian kedua, yaitu Samanterta Yuga. Nah, karakter di Saman ini sangat jelas ya, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Paham? Nah, lanjut ya. Di Saman Kali Yuga. Ya, di Saman dua para yuga dulu ya. Yaitu di sana juga karakter yang paling menonjol adalah melaksanakan korban yatnya. Dah? Nah, yang keempat yaitu Saman Kali Yuga. Nah, di Saman Kali Yuga ini karakter yang lebih menonjol dilaksanakan adalah Medana Punia. Nah, bagaimana? Sudah diperhatikan? Sudah dipahami? Nah, baik kalau sudah dipahami, Ibu bagikan LKPD. Nah, ada masalah yang Ibu terapkan di LKPD. Nah, masing-masing kelompok silakan nanti dikoordinasikan dengan kelompoknya tentang masalah yang Ibu berikan. Silakan nanti dijawab ya. Nah, namun sebelum kalian menjawab, adakah pertanyaan mengenai tentang PPT atau slide yang Ibu tampilkan? Ya, baik. Kalau memang tidak ada, Ibu anggap paham ya. Silakan kalian menjawab masalah yang Ibu berikan. Nah, dalam menjawab, kalian bisa menggunakan referensi lain, baik itu internet ya, dari internet silakan kalian gunakan dengan baik. Kalian gunakan HP-nya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, silakan kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasil masalah yang Ibu berikan. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, silakan ditampilkan hasilnya. Ya, berikan plus untuk kelompok 1. Sangat baik sekali menampilkan hasil dari masalah yang Ibu berikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ya, bagus sekali ya jawabannya. Nah, berikan plus. Nah, selanjutnya kelompok 2. Nah, baik semua sudah tampil kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 menampilkan dengan baik sekali. Mari kita berikan plus semua ya. Nah, baik. Coba diperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Berikan pendapat kalian tentang gambar ini. Apa yang kalian bisa lihat di gambar ini? Oh iya, benar. Di sini ada orang yang sedang belajar. Nah, kira-kira ini dari gambar ini merupakan contoh dalam saman berapa? Iya, benar ya. Ini contoh dari saman Treta Yuga, yaitu di sana mengisahkan tujuannya adalah jenana, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Nah, baik semua sudah kita pelajari mengenai tentang Dharma Sastra pada Catur Yuga.
Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, Purnami, silakan berikan kesimpulannya. Iya, berikan plus kepada temannya ya yang sudah memberikan kesimpulan. Sangat bagus sekali. Ya benar bahwa Dharma Sastra adalah menguraikan sumber-sumber hukum, mengatur segala hal tentang hukum. Dan juga dalam catur yuga, karakter dari setiap yuga memiliki karakter yang berbeda-beda. Paham ya semua ya? Nah, baik. Untuk lebih Ibu melihat pemahaman kalian sampai di mana, Ibu akan berikan kalian evaluasi. Nah, silakan Ibu bagikan soal, silakan kalian jawab mandiri ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dijawab. Nah, silakan dikumpul. Nah, baik, hasil dari evaluasi kalian ini akan Ibu bagikan minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Nah, baik, untuk kali ini pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang nilai-nilai Dharma Sastra pada catur yuga. Silakan dipelajari ya. Nah, baik. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Silakan Mang Agus dipimpin lagi untuk berdoanya. Nah, baik, semua rangkaian sudah berakhir. Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari pertama sampai terakhir pertemuan ini, dan Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa minggu depan. Oke, terima kasih Bu Ketut. Boleh di stop share. Iya, Pak. Oke. Pernah selain sekolah dulu pernah ke Bali, Bu? Pernah, Pak, jalan-jalan. Jangan. Dulu waktu kan, kalau dulu nih ke kan wenten libur puasa nih ke libur panjang. Ya, Bu. Apalagi THR, Bu ya. Apalagi Nggih. THR. Waktu itu belum. Sekarang, Bu, sudah saatnya Ibu mendapatkan THR. Tukin sudah merasakan, Bu? Belum, Pak. Tapi akan, Bu ya. Mudah-mudahan, Pak. Asal kalau guru agama bikin ngiri guru SD biasanya. Atau guru SMK, Ibu ya. Nggih, Pak. Ya. Tingkatan SMA, SMK nih ke. Jadi syukurnya di Kemenak, Bu ya, dapat tukin. Setahu saya, Bu, bener sih. Kalau kalau Kemenak, Pak, tiang angkatan dari Kenten, Pak. Di Kebut, Pak. Ribut. Tapi gimana nanti bukan tetap dapat tukin gitu? Kalau angkatan Depak, wow, Pak, dapat Kalau UKIN. kalau Ibu, Ten. oh, kok bisa gitu, Bu ya? Nika ampun tenuning, Pak, karena mungkin P3K ampun api tenuning nanti. Oh gitu ya. Tapi kalau KSN di Kemenak, tapi nggak tahu juga, Bu ya. Semoga dapat itu aja, Bu. Ya, iya, Pak. Udah berapa kali berarti, Bu, liburannya ke Bali, Bu? Satu kali, Pak, waktu itu kebetulan juga ada ngaben sebenarnya, Pak. Kemana, Bu? Berarti asalnya, Bu? Tiang Keluarganya tiang Gianyar, Pak, Sidan nih ke. di Sidan. Iya, ya, Bu. Perbatasan Bangli nih ke. Oh, nggih. Mm-mm. Sulawesi, saya memang belum pernah ke Sulawesi, Bu. Bu, Mm. sama sekali belum. Tapi Nggih, Pak. mahasiswa Sulawesi ada. Sudah di Konawe, betul, Bu ya? Ada Konawe. Wenten, Pak, Kabupaten Konawe, Wenten. Kebetulan mereka, Bu, PGSD-nya dan makin semester 3 bertujuh, Bu, dikit sekali. Kasihan Nggih, sekali. Ya udahlah kita fasilitasi saja gitu. nggih, Pak. Terus eh, gimana, Bu, perasaannya, Bu, ikut PPG, Bu? Awalnya sih deg-degan, Pak. Tapi Hmm. setelah diikuti ya Astun Karo, Pak, banyak pengalaman yang tadinya tidak menggunakan sistem-sistem yang diberikan oleh dosen-dosen dalam PPG, jadinya ya ke depannya mudah-mudahan bisa diterapkan, Pak.
Iya, Bu ya. Ya syukur Bu ya. Sekarang Nggih, syukur. eh, ngajar udah pakai laptop dah sekarang Bu ya. Kalau sebelumnya Nggih, Pak. kan santai Bu ya. Gara-gara PPG niki ampun Pak, tiang langsung beli Infokus, beli juga langsung. Karena Di pakai praktek laptop. di sekolah, nggih, laptop Mas. Pokoknya hampir rata nih semua tiang beli. Iya Bu, nanti akan dikembalikan oleh tunjangan-tunjangan yang melekat nanti Bu. Langsung kare, Pak, langsung Berarti kare. punya punya eh, pohon karet itu sawit Bu ya. Kan kalau tiang Riki, kenten Pak sawah Riki Pak. Kalau Sawah. bagian konsel nih ke wawu aja kelapa sawit kenten. Gitu. Saya kira semua Sulawesi kelapa sawit Bu. Dan beda-beda nih ke Nggih, nggih. menurut kininya mungkin keadaan kondisi tanah napi kenten. Iya betul betul. Betul. Hmm. Ibu, tadi kalau untuk simulasi praktik Ibu pas itu 10 menit lebih dikit. Selanjutnya kita manfaatkan waktu ini memang lagi 15 menit Bu. Kita ngobrol-ngobrol aja sambil wawancara lah terkait dengan eh, Nggih, Pak. Ibu udah sejauh mana belajar. Sama kayak tadi tuh kayaknya bagus Ibu pakai teori belajar juga Bu. Kalau ngajar-ngajar itu Ibu biasanya. Nggih. Kalau kalau biasanya terus terang manten Pak waktu ngajar-ngajar biasa nih ke nggak pakai teori-teori cuma ngajar gitu manten yang penting ada buku dia ngajarkan siswa lebih dominan pakai wawancara tapi udah ceramah nih ke Pak. Iya, iya, nggak apa-apa Bu. Memang setelah PPG ini memang semua guru-gurunya bolehlah bereksplor. Hanya Nggih, saja ketika PPG kita harus sesuai dengan tahapan, harus pakai PBL dan nggih, Pak. sebagainya. Memang Nggih, nanti setelah PPG secara tidak langsung mungkin sudah dilakukan, tapi lupa mengisinya bahwa itu PBL kan gitu. nggih, Pak. Itu juga teori belajar, Ibu kan sudah belajar teori belajar juga Bu, yang sering tak pakai. Nggih, wenten nih ke Pak teori belajar nih ke wenten apa ya wastana? Yang kemarin mungkin Ibu pelajari gitu. Yang kayak gimana lah kalau namanya istilahnya lupa Ibu nggak apa-apa. Ibu sukanya teori belajar yang kayak gimana sih gitu misalnya. Biasanya yang kalau saat ini yang gunakan ikut teori konstruktisme. Benten Betul. itu supaya kolaborasi siswa itu supaya lebih aktif, lebih apa ya namanya supaya berpikir kritis kan Kenten masih teori kognitif, Kenten masih mengenai tentang masalah-masalah yang berikan sesuai dengan eh, keadaan di kondisi lingkungannya Kenten Pak. Nah, Kenten juga teori pemecahan masalah Kenten Pak. Nggih, betul itu Bu ya. Itu Ibu tahunya ketika PPG atau sebelum PPG Bu? Yang tahunya setelah PPG Pak. Ya, ya, yang penting ada perubahan Bu ya. Ya, mudah-mudahan Pak, pokoknya Tiang berusaha nanti setelah selesai PPG, Tiang berusaha akan merubah cara Tiang mengajar Pak. Nggih. Supaya Eh, bisa juga nanti menggunakan teritori yang lebih, model-model yang lebih juga Pak. nggih. Nanti pengakuannya bukan lagi sama kita Bu ya, dosen-dosen sama Pak Prodi, tapi Oke, pengakuannya sama yang di atas kan gitu. oke, Pak. Ya, biasanya gitu Bu ya. Kita udah dapat Iya, tunjangannya gitu. Kalau kita iya, masih biasa saja, mungkin di sana lagi. Gitu. Tapi sebenarnya Ibu udah luar biasa, udah lama mengabdi itu Bu. Memang sudah cocok layaknya mendapatkan kesempatan ini Bu. asik semua nih Ki. Nah, kalau itu kan teori Karena Bu ya, gampang ya. Teori-teori belajar Bu ya, gampang lah Bapak. Bu, itu sudah mulai tahu itu teori belajar. Kemarin kalau sebelum PPG Ibu sudah kurikulumnya sudah merdeka atau belum Bu? eh, di sekolah Tiang nih ke Pak, kemarin nih ke sudah merdeka, tapi masih tetap menerapkan sistem K13 nih ke Pak. Kok gitu Bu? Kenapa gitu? Mungkin karena pemahaman guru-guru mungkin Pak belum begitu paham mengenai tentang merdeka sehingga masih fokus masih di K13 nih ke Pak. Oh iya, iya. Terus Hmm. apa kira-kira yang berubah setahu dan seingat Bu Ketut lah. Nah, apa yang berubah Bu gitu? Kalau peralihan itu, apakah emosi guru berubah gitu ketika K13 lebih emosian atau apa Bu? Mungkin kalau di Merdeka Belajar Niki guru-guru lebih dituntut untuk napi ya lebih berkreatif
dalam mengembangkan materinya Pak, terutama tidak fokus pada ceramah aja, tapi meningkatkan lagi model-model pembelajaran. Itu Pak. Betul betul Bu, apa yang Ibu Bu Ketut tuh sampaikan. Sama juga buat modul Bu ya, dulu RPP, sekarang buat Oke, modul. oke, Apa Pak. bedanya Bu menurut Bu Tut? Kalau di K13 nih ke Napi Wastana ya, guru tuh lebih fokus kepada buku, Pak. Tapi kalau yang sekarang itu yang lihat itu di modul itu lebih ditingkatkan kreativitas siswa, Pak. Baik penalaran kritisnya, pokoknya arahnya lebih mengarah kepada siswa, Pak. Oke, betul 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 Bu. Dulu K13 apalagi tematik Bu ya. Sekarang udah modul ajar, Merdeka Belajar. Berarti kalau pas mau buat modul, Napi Bu, Bu Tut buka pertama dulu Bu. Apa Bu Tut cari dulu Bu? Kalau dia membuat modul yang pertama itu pasti mencari apa ya Wastana ya. eh, Langkah-langkahnya Nike pasti tidak lepas dari TP, capaian pembelajarnya, alur Oke. pembelajarannya, nggih. CP apa Eh, TP-nya duluan Bu ya kira-kira Bu ya, Bu Tut? kalau kalau enggak salah itu TP duluan, Pak, Eh, alur pembelajarannya. oh, TP tujuan berarti Bu. Ah, T-nya ya. CP-nya Tujuan berarti mungkin maksud Ibu tujuan ya. pembelajaran, Pak. Oke, capaiannya dah dulu Bu ya. Ya, capaiannya dulu, baru alurnya, enten, Pak. Betul betul Bu. CP-nya dah dulu. Nggih. Terus nanti adalah model-model yang Ibu Bu Tut bilang tadi ya. Senang Bu kemarin pakai model-model itu Bu. Model apa aja Bu ya? Yang kemarin dipelajari di LK-LK itu Bu. Ada Kemarin PBL ini enten PBL, satu. PJBL. Nah, Eh, itu mungkin baru Bu ya atau Bu Tut sudah pernah gitu ya. G eh. eh, udah aja tahu Bu Tut tentang PBL PJBL apalagi sudah dipraktekkan di tadi ya. Mau itu PBL PJBL nggak masalah. Eh Tuh juga di PTK Bu ya, sempat buat PTK juga Bu ya, katanya ya. Iya, Pak, kemarin Pak dapat buat proposal. Sudah selesai Bu ya proposalnya Bu ya, udah dinilai Bu ya. Ampun, Pak. Ngambil judul apa Bu? Kalau masih inget Bu, Bu Tut. Dia mengambil judul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 TSM SMK Negeri 6 Kolaka Timur pada pembelajaran pendidik agama Hindu dan Budi Pekerti semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 nih Pak. Oke. Mumpung saya ingat Bu, berarti di kelas I ada dari Sulawesi juga Bu, Pak Pak siapa nih? Pak Arya Rai itu Bu, sama Ibu Nih juga. Pak, dia dari Konawe nih Pak. Kalau tidak Terus salah. ada Komangwira, Pak Komangwira, lain lagi. Oh bukan, Komang. lain lagi Bu ya. Terus Pak Pak Rai itu kenal sama guru Pamong. Kebetulan dari Sulawesi, Pak Eka, Pak Jero Eka WP. Oh, kita Kalau Ibu tahu juga Pak Jeronya, Pak Jero Eka WP itu. kayaknya tanpa. Geng, geng, geng. Tapi itu tidak termasuk dalam indikator wawancara, Bu ya. Itu basa-basi. Ya udah Pak. tuh, Bu Tut bisa buat PTK. Eh, Dulu kan naik pangkat itu pakai PTK, Bu. Hmm. Ya. Nah, terakhir Bu, P5 juga baru nggak bagi bagi Bu Tut tuh P5 Nggih, itu. Pak, sangat-sangat baru, Pak. Apalagi kemarin Niko disuruh buat tugas Niko, yang tanya dari pihak sekolah, katanya tidak ada buat, jadi yang bingung. Jadinya terpaksa yang cari-cari contoh di internet, Pak, itu untuk menggunakannya Niko. Sayangnya belum pernah melakukan ya Bu ya, P5 itu Bu ya. Tuh Nggih, kadang-kadang di nggih, beberapa Pak. sekolah buat buat nasi goreng Bu. Jadi 1 tahun itu Bu, ya ujung-ujungnya nasi goreng itu bukan 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 sederhana buat hari itu Bu ya. Tapi kan buat nasi goreng itu bisa dari menanam
apanya ya, tomatnya dulu, menanam timunnya, pokoknya menanam bahan-bahannya, Nyala. sampai apapun itu, cabai sampai dipanen, diolah, dimasak jadi nasi goreng gitu. Ke sana sih serunya Bu itu nanti ya semoga bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau Nggih, sekolah Pak. bisa melaksanakan sebenarnya ibu-ibu guru termasuk Ibu Tut sama guru-guru yang lain pasti bisa lah membantu untuk menunjang itu kan Kenten. Nggih, Pak. Tapi kira-kira kalau dari buat tugas saja nih Bu Tut, Nggih. kira-kira setahu Bu Tut P5 itu apa sih Bu Tut gitu? Tugas P5 tiang, Pak, nggih. Oke, ngapain mahasiswanya itu P5 itu diapain siswanya Bu? Diajak ngapain aja kira-kira atau setahu Bu Tut ngapain aja di P5 gitu. Kalau tiang lihat-lihat nih ke contoh-contoh P5 nih ke lebih ke arah ke proyek nih ke Pak, menghasilkan karya baik itu yang berupa dipamerkan atau berupa yang sifatnya terus berlanjut seperti ini ke Pak. Ada enggak contoh-contoh Bu apa Bu selain nasi goreng yang saya bilang tadi Bu? Nah, seperti tugas yang tiang buat Niki mengenai tentang pemanfaatan singkong menjadi nanti bahan bernilai ekonomi, Pak. Maksudnya Riki bahwa tema Riki kan kewirausahaan, berarti anak-anak itu diajarkan bagaimana berbisnis walaupun berupa dari bahan yang sederhana yang ada di lingkungan masyarakat atau dari eh, lingkungan sekolah itu diolah menjadi keripik, enten Pak. Nanti dimanfaatkan dan di apa ya istilahnya dijual lah di pihak dari lingkungan sekolah Dumun untuk sementara untuk melatih anak-anak untuk bisa berwirausaha, Pak. Nggih. Nggih. Semoga aja nanti bisa dilakukan Bu ya. Enggak ya harus langsung dilakukan habis Oke, Pak. Iya Bu ya. Nanti kan nunggu kebijakan sekolah dulu kan kita harus kolaborasi semua guru soalnya. Kalau guru agama Nggih, Pak. cukup sih Bu ya. Jadi jangan dah dipaksa nanti Bu Ketut. Bu Ketut pun tapi pengalaman kemarin Nggih, Pak. kendala sinyal juga ketika melaksanakan karena jauh nih Ki jaraknya di Sulawesi. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, yang kendalanya itu memang sinyal, Pak. Pernah itu ada informasi mati lampu 3 hari nih kok Pak, jadinya oh sudah pusing sekali ini. Ternyata ya dibantulah oleh dosen-dosen, jadi setelah nyala baru dilaksanakan Zoom, jadi merasa tenang gitu Pak. Nggih, syukur ya Bu. Nggih, Gitu Pak. nggih kalau terakhir gini sebenarnya Bu, memang pengalaman tuh banyak Bu ya, apalagi PPG, apalagi dari jauh memang penasaran aja sih sebenarnya saya. Kemarin itu saya yang dapat dari jauh itu udah Pak Arya Rai ya. Oke. Oke. Selanjutnya juga dari dekat-dekat gampang lah, Mas. Meskipun dekat-dekatnya di luar Buleleng juga ya, tapi mereka tidak ada kendala berarti untuk sinyal. Terus kira-kira Bu, karena Ibu PP-nya agama Hindu nih Ki, biasanya di ngajar di kelas SMK Bu ya, kelas berapa Bu? 2, Kelas 10 Pak. kelas 10. Kelas 10 10, mereka 11, 12 nih ke. mereka sering dibacakan mantra-mantra sloka gitu Bu. Pernah Bu Tut melakukan itu? Kalau selama ini Pak palingan Tian suruh baca baca biasa manten Pak. Kalau berdoa ya itu setiap hari, setiap gini kan ada namanya di sekolah itu ibadah bersama nih ke. Makanya biasanya jam 12 kita sembahyang bersama gitu kan, Pak. Kalau ngomongin sloka, Bu Tut ada kenal satu sloka, Bu Tut hafal gitu? Ya, Pak. Ingin, enggak apa-apa Pak Utut. Ya, emang sih kalau Trisandi pasti hafal lah Butut ya. Kalau Oke. pengertian Trisandi itu sempat ya ketika sama siswa tuh diberitahu oh, ini lah bait pertama ini artinya pernah gitu Butut. Pernah, Pak. Iya, yang penting sudah pernah aja. Tidak usah ada Pernah kalau dipraktikkan ya. masalah tujuh Trisandi nggih. Sudah Karena cukup. Wetan juga kemarin kan pas Raman Kilat nih ke. Iya Pak Seraman Kilat betul Bu. Ya, Mm.
Nggih. Kalau waktunya udah clear nih Bu, 29 menit. Ya lagi Oh, beberapa menit aja sudah 30 menit. Nggih Bu Ketut, kan nama saya sudah saya kasih ya Bu ya. ya Ya Pak. lain waktu Bu Tut ya. Karena memang Oke. cross ini ya kita sebentar aja dapat waktu untuk yang komprehensif, habis itu udah clear, udah ada gitu. Jadi ya mungkin paling kenal kalau kelas H ini kan sama Bu Lisna karena sebulan sama Bu Lisna kemarin ya Bu ya. Saya pun juga sama kelas I sebulan gitu, makin di cross gitu. Tapi seandainya memang kita bertemu Bu, ketika yudisium Asongkare, ya Asongkare lah dulu Bu ya, bisa Bu Tut siap sambil liburan lah ke sini. Kapan lagi pengukuhan atau yudisium PPG kan meskipun dari jauh ya dipaksakan lah, sudah nyarter sudah nyarter apa namanya kapal gitu. Oke.